Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah al-fathal mubin wa kamal al-yaqin wa tamkin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqu wa'dil amin, al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa sahbihim wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah. Dalam kesempatan ini kita masih diberi tetap iman, tetap Islam, sehat afiat, dan semoga kehidupan kita di semua lininya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa semoga di akhirat nanti kita termasuk umat, termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang tafsir lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim dari hasil membaca tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi ini nama aslinya sebenarnya adalah Jami'u Ahkamil Quran wal Mubayyinu lima tadammana minas sunnati wa ayil Quran. Tapi lebih dikenal dengan nama penulisnya, yakni Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ini sebenarnya juga namanya bukan pendek seperti itu. Nama beliau sesungguhnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi. Beliau ini lahir tahun 1214 dan meninggal tahun 1273 Masehi. Jadi usianya tidak terlalu panjang, hanya 59 tahunan. Namun beliau telah menghasilkan banyak karya tulis. Jadi di usia yang tidak terlalu panjang itu sangat produktif, sangat bermanfaat dan barokah sekali. Nah, kita ingin bertabarukan dengan beliau Imam Al-Qurtubi ini dengan membaca salah satu karya beliau, yakni tafsir Jami' Ahkamil Quran atau tafsir Al-Qurtubi ini. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita kirim Fatihah terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan pengampunan atas dosa-dosa Imam Al-Qurtubi dan memberikan kedudukan yang tinggi kepada beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa bagi kita semua kaum muslimin, semoga mendapatkan barokah atas ilmu dari beliau Imam Al-Qurtubi dan bisa mengamalkannya sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafus sholihin syaulillahi lana walahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa, jadi Imam Al-Qurtubi ini bukan orang Arab. Karena disebut Al-Qurtubi itu dari kata Cordoba atau sebuah kota di Andalusia, Cordoba, Qurtubi, jadi bukan orang Arab.
namun fasih, mahir berbahasa Arab, dan seluruh karya-karya beliau hampir seluruhnya ditulis dengan bahasa Arab. Ini adalah satu tafaul dan tabarukan disunnati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah berbahasa Arab, maka umatnya juga itu sangat dianjurkan untuk bisa memahami bahasa Arab. Ya, di samping memang bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan juga bahasa Rasulullah sendiri. Para pemirsa, Imam Al-Qurtubi ini banyak sekali karya-karyanya selain kitab tafsir, dan banyak pula karya-karya beliau itu di bidang-bidang yang lain. Beliau belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu qiraah dan ilmu-ilmu dasar tentang keislaman itu di Andalusia. Jadi belum pergi kemana-mana, baru setelah memiliki dasar yang cukup kuat itu beliau mengembara ke negeri lain sampai ke Mesir, dan wafatnya di Mesir sana. Makam beliau itu ada di Mesir dan masih banyak diziarahi oleh kaum muslimin. Para pemirsa yang budiman, tafsir lafaz basmalah ini hasil membaca. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang memuaskan bagi para pembaca, saya persilahkan untuk langsung mengakses kitab tafsir Al-Qurtubi ini. Ini saya baca kitab ini sedikit demi sedikit begitu, dan ini sari-sarinya yang mungkin menurut saya perlu diketahui, atau paling tidak sedikit banyak kita belajar dari seorang ulama besar, yakni Imam Al-Qurtubi ini. Ya, kita berharap bisa dapat barokah ilmu beliau. Nah, ini sebagian kecil saja yang saya sampaikan. Sebenarnya pembahasan dari tafsir basmalah ataupun lafaz-lafaz yang lain di dalam tafsir Al-Qurtubi itu sangat luas sekali. Ya, dan sangat sistematis. Pembahasannya itu sangat sistematis. Ini tergolong tafsir yang tahlili atau tafsir yang analitik, ya. Dibahas dari berbagai sudut pandang, sehingga tafsir ini sangat besar, sampai ada sekitar 20 jilid. Alhamdulillah saya telah memilikinya dan sedikit banyak membacanya. Oleh sebab itu saya ingin berbagi, semoga ini bermanfaat bagi yang lain pula. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, istilah basmalah itu sudah lazim kita ketahui, ya. Basmalah, bacalah basmalah itu ya bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau kita ngajar anak-anak atau ngajar siapapun itu, bacalah basmalah itu ya bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Nah, ini punya teman-teman gitu. Di dalam tradisi Arab itu banyak bacaan-bacaan yang penting itu diperpendek dengan istilah-istilah tertentu. Ada hamdalah, bacalah hamdalah itu alhamdulillahirabbil alamin. Ada halala, itu la ilaha illallah. Hauqalah, itu la haula wala quwata illa billah. Ada hayyalah, ini yang mungkin agak jarang kita dengar, membaca hayyalah gitu. Istilahnya yang jarang kita dengar. Kalau bacaannya setiap saat, hayya 'alas shalah. Kemudian hayfalah, itu hayya 'alal falah. Ada istirja, ini bacaan istirja ini juga istilahnya jarang kita dengar orang. Bacalah istirja, itu jarang sekali. Padahal ini penting sekali. Bacaan ini kita perlukan atau dianjurkan sekali bagi kaum muslimin untuk membaca istirja pada saat kita mendapatkan musibah atau kesusahan, yakni inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini maknanya sangat jami', ya, atau sangat komplit. Insya Allah suatu saat lah, kalau Allah mengizinkan, kita akan
bahas lafadz innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan ini bacaan orang-orang yang sabar. Kalau dalam Quran itu orang yang sabar itu ciri-ciri salah satunya adalah kalau dapat musibah, idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itu andalannya, wiridnya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kelihatannya hanya kalimat seperti itu, tapi ini adalah bacaan orang yang sangat dicintai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar, sedangkan bacaannya, wiridnya orang yang sabar itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ada istilah tabqolah. Tabqolah ini mungkin jarang kita ketahui. Atalallahu baqa'ak. Jadi semoga Allah memanjangkan usiamu gitu. Ada lagi dam'aza. Ini juga jarang sekali kita temukan di masyarakat kita. Ada mallahu izzak. Jadi semoga Allah melanggengkan kemuliaanmu. Ini teman-teman basmalah. Jadi istilah saja yang perlu juga kalau ada hal-hal yang seperti ini itu kita ketahui isinya apa gitu. Halala, atau dalam masyarakat halala itu menjadi tahlil. Tahlil itu membaca la ilaha illallah. Itu istilah yang lainnya adalah la ilaha illallah, halala itu. Ini perlu kita ketahui biar kita kadang-kadang tidak serampangan menilai sesuatu. Di tengah masyarakat menyebut sesuatu itu sebenarnya punya makna, punya isi. Nah, itu perlu kita kaji seperti itu ya. Kemudian para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini ada lafadz bismillah, billah, kemudian ismun, ada bismillah. Ini saya ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya ini asal usul ya. Sesungguhnya lafadz bismillah itu aslinya adalah billahi. Billahi yang merupakan redaksi sumpah. Kan kalau kita bersumpah itu sering mengucapkan lafadz billahi. Billahi saya sudah melihatnya. Billahi saya sudah menaruh peci itu di atas meja. Nah, itu sumpah, istilahnya billahi. Nah, bismillah itu aslinya billahi itu. Jadi Allah bersumpah gitu. Allah bersumpah dengan lafadz bismillah. Nah, ini mungkin ada di tafsir Al-Qurtubi ini yang cukup menarik. Ada hal-hal seperti itu, pembahasan asal usul dari sebuah lafadz ya, seperti basmalah. Billahi begitu ya. Jadi demi Allah. Kalau redaksi yang lain kan bisa wallahi, bisa tallahi, bisa lillahi. Itu redaksi-redaksi sumpah. Nah, akan tetapi Allah menggunakan lafadz billahi. Itu pun memiliki makna yang paling a'zam, paling tinggi ya. Jadi selain menggunakan nama Allah yang paling agung yakni Allah, itu juga menggunakan lafadz ba. Lafadz ba dipakai untuk sumpah itu memiliki makna paling mendasar dari sumpah itu, atau paling hakiki. Billahi, jadi sungguh-sungguh aku bersumpah demi Allah, sebagai nama yang paling agung. Nah, begitu. Kalau diperinci lebih dalam itu sampai seperti itu. Itu bismillah ya. Kemudian dari bismillah dari billahi itu ditambahkan kata ismun menjadi biismillah. Nah, biismillah tapi i-nya dihilangkan, itu hamzah wasolnya dihilangkan, kemudian alifnya juga tidak ditulis, itu bismillah. Jadi bismillah alifnya atau hamzahnya tidak ditulis dan hanya berbunyi bismillah, seperti itu. Para pemirsa, ada ulama menyatakan bahwa
lafadz bismillahirrahmanirrahim qasamun min rabbina anzalahu inda kulli ra'si surah. Lafadz bismillahirrahmanirrahim adalah qasam atau sumpah dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di setiap awal surat. Jadi kepala surat itu adalah bismillah. Yaksimul ibadihi, Allah itu bersumpah kepada kita semua hamba-hambanya. Jadi seakan-akan ada ucapan begini, inna hadzal ladzi wada'tu lakum ya ibadi fi hadhihi surah haqqun wa inni afi lakum bi jami'i ma dhamantu fi hadhihi surah min wa'di wa lutfi wa barri. Hambaku, sesungguhnya aku telah mengamanatkan pada diriku yang mengamanatkan sesuatu di dalam surat ini adalah hal yang sangat benar, dan aku akan memenuhi seluruh janji-janji atau amanat-amanat di dalam surat itu, baik min wa'di itu janji-janjiku, walutfi kasih sayangku, wabari dan kebaikanku. Kita bisa bayangkan, jadi di dalam basmalah itu Allah bersumpah atas dirinya sendiri yang maha mulia, maha kuasa dan lain sebagainya, itu akan memenuhi janji-janjinya apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita membaca basmalah itu seakan-akan kita menagih janjinya Allah. Allah akan memberi pahala orang-orang yang beribadah kepadanya, menyembah kepadanya. Maka dengan membaca basmalah itu seakan-akan kita menagih janjinya Allah. Jadi sayang kalau sampai kita membaca Al-Quran tidak membaca basmalah, itu sangat sayang sekali. Bahkan ada seorang ulama di dalam tafsir Qurtubi itu juga, seorang imam menyatakan bahwa al-basmalatu tijanus suwar. Basmalah itu adalah mahkota dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau tidak membaca basmalah itu ya seakan-akan surat itu seperti tidak punya mahkota, tidak punya satu kemuliaan gitu. Mahkota kan lambang kemuliaan. Raja itu pakai mahkota, sultan gitu ya. Jadi, ayat Quran kalau tidak dibacakan basmalah akan kehilangan mahkotanya. Nah, kenapa sih ditambahkan dengan kata ismun menjadi bismillah itu? Ini di dalam tafsir itu adalah tujuannya mengubah redaksi sumpah menjadi redaksi tabarrukan, mencari barokah. Barokah itu kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Akhfas menyatakan zidat liyukhrija bi dzikriha min hukmil qasam ila qasdit tabarruk li anna aslal kalam billah. Jadi ditambahkan lafadz ismun tadi, itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan atau keluar dari redaksi sumpah beralih kepada redaksi bertabaruk, mencari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi sangat luar biasa. Ini berarti bertumpuk-tumpuk, energinya bertumpuk-tumpuk. Jadi sudah bersumpah, terus kemudian ternyata juga bisa diharapkan kebaikan-kebaikannya Allah itu melalui lafadz basmalah bismillahirrahmanirrahim itu. Oleh sebab itu sebagian ulama menyebutkan makna bismillah itu bada'tu bi'aunillahi wa taufiqihi wa barakatih. Aku memulai perbuatan dengan mengharap maunah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta taufik dan barokahnya. Nah, ini penting sekali kan. Kalau kita melakukan sesuatu tidak membaca basmalah, itu kan kalau hadis Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Apapun perbuatan baik yang tidak diawali dengan basmalah, itu barokahnya terputus. Jadi seakan-akan kebaikan yang banyak yang ditimbulkan dari satu perbuatan itu
menjadi terhalang karena tidak membaca basmalah. Nah, ini penting sekali kita ketahui ya. Bada'tu bi'aunillah. Jadi aku mulai satu perbuatan dengan mengharap pertolongan Allah. Ini sandaran yang sangat luar biasa. Jadi ada tawakalnya. Setiap kali kita melakukan satu perbuatan, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau tidak, kadang-kadang itu timbul kesombongan gitu. Seakan-akan bahwa perbuatan kita inilah yang bisa menimbulkan dampak, bisa menimbulkan hasil. Nah, sampai filosofinya sampai segitunya bismillah itu. Jadi kita menyandarkan satu kekuatan, energi hasil dari perbuatan kita itu dengan pertolongan Allah semata, dengan kebaikan Allah saja. Tanpa itu semua tidak akan bisa menimbulkan dampak apa-apa.